Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini capaiannya mampu menyelesaikan permasalahan gerak parabola. Di sini tuh soalnya esai dengan tingkatnya itu sulit, poinnya 8. Belum masuk ke soalnya, kita coba review dulu sedikit materi. Di sini kalau gerak parabola itu biasanya ya, misalkan ada suatu benda gitu. Suatu benda ini terus diberikan kecepatan atau dilempar dengan kecepatan tertentu, terus membentuk sudut gitu. Dimana di sini membentuk sudut theta misalkan. Nah, nanti kita perlu menguraikan terhadap sumbu X. Jadi nanti ada V0 X terus diuraikan terhadap sumbu Y, jadinya V0 Y. Nah, berarti kalau kita uraikan berarti karena di sini itu awalnya ini V0 ya. Terus di sini di samping sudut, maka nanti di sini dikasih cos theta. Terus untuk yang Y ini tinggal kita kasih V0 dikali sin theta gitu. Di sini kalau kita coba lihat gambarnya, di sini ada suatu benda dilempar ya dengan kecepatan V0 terus membentuk sudut alfa. Maka di sini kalau kita uraikan terhadap sumbu X, jadinya V0X, hasilnya V0 ini dikali cos alfa. Kemudian untuk yang di atas sumbu Y-nya dikali sin theta gitu ya. Nah, jadi ini untuk uraiannya. Kemudian juga hal penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah di titik tertinggi. Nah, jadi di titik tertinggi itu ada penurunan persamaannya. Jadi persamaan jadinya itu persamaan yang ini. Cuman kalau pengen diturunin agak ribet juga. Di sini kita coba langsung aja pakai persamaan jadinya, persamaannya itu ini. Terus perlu teman-teman perhatikan juga di titik tertinggi kecepatan di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Oke, di titik tertinggi kecepatan di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Terus kalau kecepatan di sumbu X-nya gimana bang? Kecepatan di sumbu X-nya ini sama dengan kecepatan awal tadi, yaitu V0 cos alfa. Kayak gitu. Terus di sini kalau kita pengen mencari kecepatannya aja tanpa melihat secara sumbu X dan secara sumbu Y, kita bisa pakai persamaan yang ini. Gitu. Khusus di titik tertinggi nanti VY-nya ini menjadi 0 gitu. Jadi di sini kalau kita bisa tulis VT itu sama dengan akar dari Vx pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 gitu. Jadi di sini VT itu sama dengan akar dari Vx pangkat 2 atau sama dengan Vx gitu. Jadi di titik tertinggi kecepatannya itu hanya kecepatan di arah sumbu X aja gitu. Terus untuk di posisi tertinggi berapa nih ketinggiannya? Ketinggiannya bisa pakai persamaan yang ini. Nah, persamaan ini sebenarnya bisa diturunkan juga, cuman nanti kepanjangan kalau teman-teman menurunkan persamaannya. Jadi nanti kita pakai aja persamaan jadinya kayak gini. Terus untuk di titik terakhir dia jatuh, waktu yang diperlukannya itu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi di sini itu tinggal kita kali 2 aja di depannya. Makanya hasilnya kayak gini. Gitu. Terus untuk jarak maksimal yang ditempuh dalam arah sumbu X itu kita pakai persamaan yang ini. Gitu ya. Jadi ini saya harap teman-teman pahami aja persamaannya. Karena kalau teman-teman menurunkan dari awal nanti itu bakal memakan waktu banyak gitu ya. Jadi saya harap teman-teman coba hafal aja lah ya persamaan-persamaan ini. Sekarang kita akan coba masuk ke soalnya. Oke, nah ini soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 42 meter per sekon dengan sudut theta 60 derajat. Nah, di sini kalau kita menemukan soal esai, kita harus menuliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya wajib nih ditulis karena menuliskan diketahui itu ada poinnya sendiri, teman-teman. Jadi di sini kecepatan awalnya 42 meter per sekon. Terus di sini sudutnya, sudut theta awalnya itu sama dengan 60 derajat. Menuju titik A yang berada pada ketinggian H. Waktu yang diperlukan peluru dari titik awal penembakan hingga mencapai titik A adalah 5,5 sekon. Jadi di sini T-nya, T menuju titik A ya, sama dengan 5,5 sekon. Terus yang ditanya di sini A, kecepatan peluru pada ketinggian maksimum. Jadi di sini kita tulis ya ditanya A, kecepatan di ketinggian maksimum di H sini ya. H ini ketinggian maksimum. Nah, yang B yang ditanya ketinggian maksimum. Jadi nilai H-nya ini berapa?
ketinggian maksimum disimbolkan dengan H. Jadi H-nya berapa? Yang C tinggi H yang ini yang kecil ya. Tinggi H. Terus yang D kecepatan peluru tepat saat mengenai titik A. Jadi kecepatan peluru di titik A ini berapa gitu. Jadi di sini V di A, di titik A gitu ya. Jadi di sini kita jawab. Oke. Nah, kita jawab soal yang A. Soal yang A ini kecepatan di titik tertingginya. Kecepatan di titik tertinggi di sini. Nah, tadi sebelumnya udah saya jelaskan bahwa kalau di titik tertinggi itu nanti ada kecepatan di sumbu X, terus juga ada kecepatan di arah sumbu Y gitu. Nah, ingat bahwa kecepatan di arah sumbu Y itu nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, kecepatan di arah sumbu X ini sama dengan kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya kan di sini kan V0 ya. Karena kita uraikan terhadap sumbu X, jadinya di sini kan V0X. Hasilnya sama dengan V0 dikali cos theta 0 gitu. Terus di arah sumbu Y-nya di sini menjadi V0Y ya. Jadi di sini saya tulis V0Y sama dengan V0 dikali sin theta 0 gitu. Nah, di arah sumbu X di sini. Nah, di sini kecepatan tertinggi di arah sumbu X itu sama dengan kecepatan awalnya, yaitu V0 cos theta 0 gitu. Nah, untuk mencari secara resultannya, tadi kita udah tulis persamaannya jadi VT ya, sama dengan akar dari V di arah sumbu X dipangkatkan 2 ditambah V di arah sumbu Y dipangkatkan 2. Persamaan yang ada di gambar ini tadi ya. Nih. Nah, di sini kita coba lanjutkan. Berarti kita tulis di sini ya. V di titik tertinggi, di titik K, itu di sini bisa kita tulis VT sama dengan akar dari kecepatan di arah sumbu X dipangkatkan 2 ditambah kecepatan di arah sumbu Y dipangkatkan 2. Sama dengan di sini kecepatan di arah sumbu Y-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini tadi akar, di sini Vx pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 gitu. Jadi di sini VT, di sini VT sama dengan akar dari Vx pangkat 2. Nah, karena dipangkatkan 2 terus ada akar, berarti bisa kita coret gitu ya. Jadi sisa Vx-nya aja. Jadi VT sama dengan Vx, yang mana Vx itu sama dengan V0 cos theta 0. Jadi V0 cos theta 0 gitu. Jadi VT sama dengan V0-nya tadi udah ada 42, kemudian dikali cosnya itu 60 derajat ya tetanya. Jadi ini tinggal dihitung aja, cos 60 itu nilainya setengah ya. Jadi sama dengan 42 dikali dengan setengah. Hasilnya sama dengan 21, satuannya meter per sekon. Jadi ini untuk jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Di sini ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya itu H. Nah, persamaannya ini udah ada ya di sini. Jadi persamaannya V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Kita pakai persamaan yang ini. Di sini kita jawab yang B. Ketinggian maksimum itu sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat sudutnya itu theta 0 dibagi dengan 2G. Ini tinggal kita masukin aja nih, V0-nya itu nilainya 42 dipangkatkan 2. Terus sin pangkat 2 dari 60 derajat. Gini, dibagi dengan 2 dikali G, gravitasi. Gravitasinya di sini itu 9,8. Gitu. Jadi sama dengan 42 dipangkatkan 2 hasilnya menjadi 1764. Kemudian di sini sin 60. Sin 60 itu kalau kita tulis dalam bentuk desimal itu hasilnya 0,866. Nah, sin 60 itu ini. Terus dipangkatkan 2 berarti di sini. Karena sinnya pangkat 2 ya. Jadi hasil dari sinnya dipangkatkan 2. Dibagi dengan 2 dikali 9,8. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung yang atas ini hasilnya itu 1323 dibagi yang bawahnya 2 kali 9,8.
hasilnya 19,6. Nah ini tinggal dihitung lagi, hasilnya sama dengan 67,5, satuannya meter gitu. Jadi ini ketinggian maksimumnya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang C. Di sini tinggi H itu berapa gitu. Kita coba pindah ke slide berikutnya, kita jawab ya. Nah jadi kalau kita masih ingat di persamaan GLBB itu kita ada persamaan kayak gini ya. Persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0T, terus di sini tuh ditambah setengah AT pangkat 2 gitu. Nah, di GLBB ada persamaan ini. Nah, untuk kasus gerak parabola, V0 ini itu merupakan V0 Y, kecepatan di arah sumbu Y. Terus yang ini tandanya ini menjadi minus, A-nya menjadi gravitasi gitu. Kenapa minus? Karena nanti melawan gravitasi. Gerakan si peluru ini kan ke atas ya. Gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Karena melawan gravitasi maka di sini minus. Sehingga persamaan ini nanti berubah menjadi kayak gini ya untuk di soal yang C. Jadi H sama dengan H0 ditambah dengan V0. Karena di sini V0Y itu nilainya V0 sin theta. Jadi di sini V0 sin theta 0 dikali T, karena melawan gravitasi dikurang setengah G-nya menjadi gravitasi T pangkat 2 gitu. Jadi ini persamaannya. Terus tinggal kita masukin aja H0 nilainya berapa nih? H0 itu nilai di sini. Jadi di sini itu kan mula-mula nggak ada ketinggian apapun ya. Mula-mula. Jadi di sini sama dengan 0 ditambah V0. V0-nya itu 42 dikali dengan sin theta 0-nya itu 60. Kemudian dikali T. Nah, T-nya ini nilainya berapa nih? Jadi ketinggian H itu kan di sini ya. Ketinggian H-nya itu kan ini ya. Nah, si peluru mencapai ketinggian H ini saat T-nya itu 5,5 sekon. Jadi T ini bisa kita ganti jadinya 5,5 dikurang setengah, gravitasinya itu 9,8 dikali T-nya itu 5,5 pangkat 2 gitu. Nah ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung hasilnya menjadi 51,8 meter. Jadi ketinggian H itu 51,8 meter. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang D. Kecepatan peluru tepat saat mengenai titik A. Nah ini kita coba pindah ke slide berikutnya. Di sini kita coba tulis jawab ya. Jawab yang D. Nah yang D, kecepatan peluru tepat mengenai titik A. Nah, kecepatan peluru pasti di sini ada kecepatan di arah sumbu X. Kemudian juga ada kecepatan di arah sumbu Y. Gitu. Nah, di sini kecepatan di arah sumbu X selalu pasti sama dengan kecepatan awal di arah sumbu X, yaitu V0 cos theta 0. Gitu. Terus untuk VY-nya gimana Bang? Nah, VY-nya ini kita bisa menggunakan persamaan yang ada di GLBB. Persamaan di GLBB itu kan ada ya. Persamaan yang kayak gini. V sama dengan V0 plus AT. Ya kan? Di persamaan GLBB ada persamaan yang ini. Nah, karena di sini kita itu merupakan VY, berarti di sini VY sama dengan V0Y. Di sini dikurang GT. Dikurang kenapa? Karena tadi ya melawan gravitasi. Melawan gravitasi makanya dikurang. Gitu. Jadi VY sama dengan V0Y. V0Y itu V0 sin theta. Jadi di sini kita tulis V0 sin theta dikurang GT. Nah, ini tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. V0-nya itu 42, kemudian sin 60 dikurang G-nya itu 9,8 dikali T. T di titik A itu nilainya 5,5 ya. Jadi dikali 5,5. Ini tinggal dihitung aja. VY sama dengan 36,37 dikurang 9,8 dikali 5,5. Hasilnya sama dengan 53,9. Nah ini tinggal dikurang aja, hasilnya sama dengan minus
17,53 gitu. Jadi ini kecepatan di arah sumbu Y-nya. Terus untuk kecepatan di arah sumbu X-nya ini bisa kita hitung juga ya. Jadi kecepatan di arah sumbu X itu sama dengan V0 cos theta 0 gitu. Jadi V0-nya itu kan 42 cos 60. Cos 60 itu kan setengah ya. Jadi 42 dikali setengah, hasilnya sama dengan 21 meter per sekon. Ini juga meter per sekon gitu. Nah, berarti di sini kan kita udah dapat ya kecepatan di arah sumbu X-nya, terus juga kecepatan di arah sumbu Y-nya. Terus kita cari resultannya nih. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi di sini V sama dengan akar dari Vx pangkat 2 ditambah Vy pangkat 2 gitu. Jadi sama dengan akar Vx-nya itu 21 pangkat 2 ditambah Vy-nya itu minus 17,53 dipangkatkan 2 gitu. Jadi di sini V sama dengan, nah ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya itu menjadi 27,4 meter per sekon. Jadi ini merupakan besar kecepatan di titik A, kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 4. Berikutnya kita akan membahas soal di soal nomor 5.